Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan masih rendah menjadi salah satu penyebab kasus positif COVID-19 di Indonesia tidak kunjung reda. Ikatan Dokter Indonesia mengajak masyarakat berperilaku hidup sehat sembari menunggu hadirnya vaksin yang menjadi salah satu cara mengatasi pandemi COVID-19. Berikut perbincangan jurnalis Jawapos TV Nurul Khotimah dan juru kamera Trisabdo Aji bersama Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Adib Humaydi. Saat ini saya telah bersama dengan Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Muhammad Adib Humaydi. Halo dokter, apa kabar? Baik. Sehat dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dok, ini kan sekarang angka kematian kasus COVID-19 di Indonesia sudah melebihi dari 100.000 ya dok ya. Dan banyak juga tenaga medis yang sudah gugur nih dok dalam peperangan melawan COVID-19. Nah, kalau data terkini sudah ada berapa banyak sih dok para tenaga medis, mungkin khususnya dokter yang sudah gugur? Ya, data kalau di kita untuk dokter itu ada 72 ya, baik dokter umum dan dokter spesialis ya. Di teman-teman perawat, dokter gigi ya ada juga datanya, cuman secara validitas mungkin nanti dari organisasi yang akan menjelaskan. Tapi paling tidak ada lebih dari 30 orang perawat. Kemudian ada sekitar 7 orang dokter gigi ya. Ya ini data yang mungkin masih perlu diupdate ya. Sehingga artinya kalau kita bicara tenaga kesehatan secara total itu udah lebih dari 100 sebenarnya yang meninggal dikarenakan atau dia kemudian terkonfirmasi dengan positif COVID gitu. Dan angka tenaga medis yang memang dinyatakan positif dan juga meninggal karena COVID ini di Indonesia cukup tinggi ya dok ya dengan dibandingkan negara-negara lain di dunia. Betul, jadi kalau kita bicara sekarang total tenaga medis dan tenaga kesehatan, ini data di pertengahan Juli ya, tanggal 13 Juli itu berdasarkan data yang kemudian dihimpun oleh Amnesty International pun menyebutkan kita dalam angka yang waktu itu secara total itu belum sampai 100, itu 89 ya. Dari jumlah kematian pada saat itu ada sekitar 2,4%. Tapi sekali lagi pada saat kita perbandingkan 2,4% dari yang terkonfirmasi positif, ini juga berpengaruh dari kemampuan testing juga. Jadi persentase kita tinggi karena kemampuan testing kita memang masih rendah gitu loh. Dibandingkan kalau negara yang lain, tapi secara total jumlah memang masih ada negara-negara yang lebih banyak gitu. Tapi persentase 2,4% ini sebuah persentase yang menurut kami juga ini cukup mengkhawatirkan karena potensi kematian di tenaga medis dan tenaga kesehatan ini cukup tinggi saat ini gitu. Oke, kenapa sih dok potensi kematian dari para tenaga medis ini cukup tinggi? Jadi ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi kenapa itu resiko itu menjadi tinggi. Yang pertama memang dari sisi SDM-nya sendiri. Artinya kalau kita bicara SDM, maka pada kondisi saat ini ya loading dari pekerjaan itu menjadi semakin besar. Sehingga faktor kelelahan atau beban kerja ini juga menjadi penting dan itu menjadi faktor salah satu pemicu untuk kemudian menjadi resiko gitu. Kemudian yang kedua terkait juga dengan masalah ya ini pressure mental dalam artian kondisi yang saat ini sehingga dengan beban kerja yang itu kondisi mental dari SDM juga berpengaruh gitu. Nah, tapi yang paling penting bukan hanya dari sisi SDM-nya saja. Yang paling penting adalah permasalahan di sarana prasarana fasilitas kesehatannya. Karena kita tahu bahwa hampir sebagian rumah sakit itu tidak didesain untuk menghadapi virus gitu loh. Sehingga di tempat-tempat fasilitas kesehatan itu, baik itu di fasilitas kesehatan tingkat primer, di praktek dokter mandiri, kemudian klinik, puskesmas, rumah sakit, itu tidak didesain untuk dengan kondisi-kondisi yang dengan virus. Jadi umpamanya dia masih ada AC, ya, dia ruangan kecil tertutup ya. Nah, ini yang kemudian nanti akan bicara mengenai bagaimana tata kelola ruang yang harus diperbaiki di dalam kaitannya dengan musim pandemi Covid ini. Kemudian berkaitan juga dengan masalah APD, alat proteksi diri. Memang secara kuantitas ketersediaan APD ini udah cukup gitu loh. Tapi masih ada beberapa daerah yang mengeluhkan bahwa dia masih belum mendapatkan APD dengan baik. Tapi yang paling penting lagi adalah yang harus diperhitungkan dari sekarang adalah ketersediaan APD sampai dalam jangka waktu 1 tahun, 2 tahun ke depan. Jadi ini sustainability daripada APD ini menjadi penting untuk kemudian disiapkan. Siapa yang menyiapkan tentunya adalah pemerintah, baik itu pemerintah pusat atau daerah. Kemudian yang keempat adalah regulasi. Jadi kita butuh untuk kemudian permasalahan regulasi ini supaya dari sisi profesi kita perlu ada kemudian sosialisasi edukasi terkait dengan protokol penggunaan alat proteksi diri,
protokol terkait penanggulangan penyakit infeksi ya. Tapi yang penting lagi regulasinya adalah untuk kemudian menekan fasilitas kesehatan itu agar memfasilitasi tempat-tempat pelayanan itu yang safety. Jadi kita bicara safety buat dokternya, safety juga buat pasien, sehingga kita bisa mengurangi crossing penularan di fasilitas kesehatan tersebut. Dok, ini kan pemerintah sudah berupaya ya dok ya dengan berbagai cara untuk menekan kasus positif 19. Lalu tenaga medis juga berupaya sekuat tenaga juga. Lalu sebenarnya apa sih dok yang masih kurang? Apakah kesadaran masyarakat atau bagaimana dok? Ya, jadi pada saat kemudian kita lihat sekarang di lapangan, kondisi masyarakat yang memang saat ini ya kepatuhan terkait dengan protokol yang dibuat oleh pemerintah itu rendah, maka itu akan bisa berdampak kepada loading daripada kasusnya pun juga akan semakin meningkat. Nah, pada saat loading kasus yang meningkat, maka potensi itu menjadi problem juga untuk resiko terpaparnya itu di tenaga medis, tenaga kesehatan. Karena kita adalah benteng terakhir juga. Oke, dok, kalau terkait vaksin nih dok, kan saat ini berbagai negara sudah melakukan uji coba nih dok, berlomba-lomba untuk menemukan vaksin. Nah, kalau di Indonesia sendiri perkembangannya seperti apa dok? Ya, kalau informasi yang kita dapatkan, jadi tentunya upaya untuk terkait dengan vaksin ini kan upaya yang memang harus sinergi dengan negara-negara yang lain. Artinya Indonesia menjadi bagian dari dunia terkait dengan hal ini. Nah, itu yang kemudian saat ini ya informasi yang kita dapatkan kan ada 3 yang sudah berkolaborasi untuk vaksin ini, baik itu dari Eijkman sendiri ya, kemudian dari Bio Farma ya. Dan ini saya kira ini sesuatu hal yang memang harus dilakukan oleh semua negara untuk kemudian mempercepat untuk proses pembuatan vaksin di dalam negaranya masing-masing. Tapi sekali lagi ini menjadi satu bagian untuk terintegrasi juga dengan negara-negara lain. Jadi kita menjadi satu bagian kelompok untuk riset terkait dengan vaksin itu. Tapi bermasalah nggak sih dok kalau misalnya kita menggunakan vaksin yang berasal dari luar negeri seperti itu dan sedangkan virus COVID-19 ini kan diinformasikan bahwa dia bisa bermutasi dok, dan di setiap negara ini mutasinya berbeda-beda. Ini itu bagaimana? Ya, kalau kita bicara strain mutasinya kan pasti akan ada perubahan-perubahan gitu loh. Di awal coronavirus yang kemudian akhirnya berubah menjadi H5N1, H1N1 sampai sekarang SARS-CoV-2 itu kan adalah proses mutasi juga gitu loh. Tapi pada saat kemudian kita bicara itu terkait dengan strain virus asal, strain virus yang kemudian awal daripada COVID ini sendiri, saya kira itu menjadi satu bagian untuk kemudian menjadi proses penelitian untuk pembuatan vaksin gitu loh. Masalah nanti kemudian efektivitas itulah kenapa perlu dilakukan uji klinis. Berarti vaksin ini adalah salah satu ataupun satu-satunya cara untuk kita keluar dari pandemi COVID-19 ini dok? Saya kira bukan satu-satunya cara gitu loh. Karena kalau kita bicara vaksin, katakanlah kita sekarang ada 267 juta jiwa penduduk. Apakah kemudian vaksin ini harus diberlakukan kepada semua orang? Ya. Apakah kemudian kemampuan dari jumlah produksi vaksin ini kan juga nanti pasti akan ada keterbatasan gitu loh. Sehingga vaksin ini bukan menjadi satu solusi satu-satunya ya. Tapi yang paling penting adalah pada saat kemudian kita bicara mengintervensi permasalahan ini, di pandemi COVID ini ada intervensi dari hulu, dari masyarakatnya sendiri. Nah, memang kita akan menunggu nanti ini vaksin, tapi bukan berarti kemudian kita menunggu vaksin, kemudian akhirnya kita tidak melakukan apa-apa untuk melakukan intervensi gitu loh. Kita berharap ini menjadi satu program dunia, program nasional mengatasi virus ini dengan vaksin ini dan masyarakat pun bisa mendapatkan itu dengan secara gratis supaya mereka terlindungi juga dari. Tapi sekali lagi, di dalam kita untuk melindungi virus ini bukan hanya dengan vaksin. Tapi mulai dari perilaku, mulai dari kita sendiri, daya tahan tubuh. Jadi kita membuat sebuah komunitas masyarakat Indonesia menjadi safety culture. Untuk kultur-kultur yang safety di dalam segala aspek kehidupan gitu. Oke, baik. Terima kasih Dokter Adip atas waktunya untuk berbincang dengan Jawapos TV. Semoga kesadaran dari masyarakat bisa semakin meningkat agar kita juga bisa segera mengatasi adanya pandemi COVID-19 ini ya dok ya. Ya, mudah-mudahan. Amin. Oke, baik. Terima kasih Dokter Adip. Ya baik pemirsa, demikian perbincangan kami dengan Wakil Ketua Umum PBID Dr. Muhammad Adip Humaydi. Nurul Khotimah, Trisabdo Aji.